Lihat, aku punya kejutan buat kamu. Ikut aku yuk. Kemana? Ada deh. Nih pakai. Pakai penutup mata segala? Kan dia romantis sayang. Iya deh, iya. Nah, kita udah sampai nih Juliet. Udah boleh buka belum? Eits, jangan dulu. Snow, aku haus. Kira-kira di sini ada minum gak ya? Bentar aku ambil dah dulu ya. Hah, dia udah pergi kan? Mana bau banget lagi. Ini pasti karena tadi pagi aku makan pakai semur jengkol sama sambal pete. Nih Juliet minumannya. Makasih ya, Snow. Kok mendadak mulus lagi sih? Gimana nih? Snow, ini kok gak manis ya? Karena yang manis cuma kamu sayang. Gombal deh kamu pasti lupa tambahin gula kan? Mau berapa sendok gulanya? 1 sendok aja, Snow. Sip. Untung gak keluar sama ampasnya. Teh manis untuk kamu yang termanis. Alamak, kenapa malah makin dah? Snow, kok ini gak dingin ya? Cuaca di luar emang lagi panas banget sih. Sini aku pakai es batu. Udah gak ada orangnya kan? Akhirnya lega juga. Silahkan Tuan Putri. Oke, sekarang waktunya kita buka penutup mata kamu. Kenalin mah, pacar aku, cantik kan? Namanya Juliet. Mama, Tante udah lama di sini. Udah lumayan lama kok, sejak kentut kamu yang pertama. Juliet. Eits, mau kemana? Kalau mau lewat jalanan ini harus bayar pajak preman dulu. Tweet. Pak Ijo, kamu kan puasa-puasa malak sih, nggak takut dosa apa? Eits, nama aku bukan Pak Ijo. Nama aku Salvatore Oregano. Tapi singkat saja, panggil aku Salvatore, paham? Hah? Perasaan kemana namanya Fernando Jose? Udah nggak usah banyak cincong deh. Gue tahu bapak lo sultan kan? Cepet bagi gue duit buru. Buat apa Pak Ijo? Salvatore, lo masih nanya buat apa? Ya buat beli makan pas buka puasa nanti. Celo tuh nggak ada duit tahu. Bohong, kalau lo nggak punya duit, ntar lo makan apa? Lo pikir gue nggak tahu kalau panitia tuh bakal sampai malam di sekolah kan? Celo udah siapin bekal, iguana saus mentega, mau? Cilo, kamu kemana aja? Amat udah ditungguin yang lain tuh di ruang rapat. Soalnya Axel ada gangguan makhluk halus, padahal bulan puasa ya ketinggalan di kulung kayaknya. Salvatore. Ampun bos, hamba cuma minta sedekah. Lo kan pewaris tunggal grup North, bagi THR dong. Gue nggak pernah bawa uang tunai. Pelit lu, gak percaya gue. Terus lu bayar-bayar pakai apa, daon? Nih kalau lu mau. Anjay, beneran black card nih, gesek di mana lipetan ketek? Set, Juliet kirimin PHP sampai 1000. Mana sama semua? Apa bedanya? Ya udahlah, sesekali harga Fortia dan cantik. Post story Instagram aja. Kamu ngapain ngeliatin HP sambil senyum-senyum gitu? Pasti lagi nontonin cewek-cewek di TikTok joget ya? Bohong, sini HP kamu kalau gitu. Tumben kamu post foto aku di story kamu. Tuh kan langsung sok cool begitu, pasti nggak jadi. Harah. Orang emang pengen ngepost kok. Ada angin apa nih? Tumben-tumbenan. Cowok nggak peka spek kulkas 10 pintu, mendadak jadi sosmed romantis. Bentar. Kamu ada bikin salah apa? Kamu selingkuh ya? Ngaku! Lah. Tuh kan berhenti. Emangnya kalau nggak niat ya nggak niat. Ya aku tahu sebagai istri tuh kok emang nggak bisa dibanggain kan? Yalah, biar cepat aja lah. Kok dilanjut? Tumben, pasti ada maunya nih. Dia kenapa sih? Tuh kan, kamu emang gak pernah mau pamerin aku. Aku tuh kurang apa sih, Snow? Kurang cantik, kurang baik, kurang pintar, kurang bisa super ultra mega velocity promise reversal call to maut. Iya. Ya udahlah, mungkin dia lagi PMS. Tumben banget sih kamu. Sumpah serba salah gua. Tuh kan? Oke, fine. Tumben. Tuh kan? 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 Gitu aja terus sampai beluang kutub pindah ke Mesir. Kita di mana lagi? Bro, lu lapar nggak? Lapar sih, tapi gue nggak bawa duit. HP gue juga ketinggalan. Mau bayar pakai apa? Cela masih ada sisa saldo papa 30.000 nih. Pas banget ada warung makan tuh. Nasi goreng 10.000 seporsi. Udah fiesta sepuasnya. Selamat datang. Loh, Cia, kamu kerja sambilan di sini? Iya, Cia beli sip 2, lumayan buat uang jajan tambahan. Nasi goreng. 3 ya, Cia? Wangi betul. Wah. Kenyang. Cia tolong tagihannya ya. Nasi gorengnya 3, total aja 33.000 ya. Kok nambah 3.000 sih? Biasanya kan pajak restoran itu 10%. Mateng. Gini, Cia, boleh gak kita bayar 30.000 aja? Tapi Elliot, please Cia, saldo Celo tuh masih gini-gininya. Iya Cia tahu Celo, dengerin Cia dulu. Sebelumnya maaf ya Cia, sebenarnya kita tahu kondisi keuangan kamu nggak bagus. Dan ini pasti ngeberatin dan ngerugiin kamu. Tapi ayolah Cia, sekali ini aja tolongin kita. Ya udah deh kalau kalian maksa, scan barcode di sini ya. Oke deh Cia.
Makasih Cia, kamu emang yang terbaik. By the way, tadi kamu mau ngomong apa, Cia? Khusus hari ini ada promo diskon 50% alias separuh harga. Hah, panas banget ya cuaca hari ini, gerah saya jadinya. Bagaimana jika Anda menikmati buah segar, Sultana? Boleh juga, tapi saya nggak mau buah sembarangan karena saya kan... Baik, saya sudah menyiapkan 5 pilihan buah termahal di dunia khusus untuk Anda, Sultana. Di urutan kelima ada nanas Heligan dari Lost Garden. Nanas ini ditanam di Cornwall dengan masih menggunakan teknik zaman Victoria. Dibudidayakan dalam sebuah rumah kaca yang dipanaskan secara terus-menerus selama 2 tahun. Harga nanas ini mencapai $1.500 atau sekitar 25 juta rupiah per buahnya. Next. Di urutan keempat ada mangga no tayu, yang dalam bahasa Jepang berarti telur matahari. Rasa mangga ini amat manis, memiliki tekstur seperti jelly, dan dibudidayakan dengan standar yang sangat ketat di Miyazaki. Harga mangga ini mencapai $4.000 atau sekitar 67 juta rupiah per buah. Next. Di urutan ketiga ada semangka gensuke. Semangka berkulit hitam ini tumbuh di Hokkaido, Jepang. Dengan tekstur garing dan rasa yang sangat manis, semangka ini diproduksi kurang dari 100 buah per tahunnya. Harga semangka ini mencapai $6.100 atau sekitar 102 juta rupiah per buahnya. Next. Di urutan kedua ada anggur ruby roman. Setiap anggur ini memiliki bobot setidaknya 20 gram per butirnya. Dengan kulit tipis, tekstur unik dan rasa yang sangat manis, harga anggur ini mencapai $12.000 atau sekitar 210 juta rupiah per ikat. Next. Di urutan pertama ada melon Yubari King. Melon ini ditanam dalam sebuah rumah kaca di Yubari, Jepang. Berbentuk bulat sempurna dengan rasa yang luar biasa. Sering dilarang di Paris sebagai buah termewah di dunia. Harga melon ini mencapai $30.000 atau sekitar 504 juta rupiah per buah. Menarik. Baik, akan segera saya siapkan. Tapi mahal ini maunya rujak abang yang pedas itu loh. Apa sih yang nggak buat kamu sayang? Lah, buahnya gimana, Sultana? Gak jadi. Ah, Sultana. Sedih banget ya. Kalian kenapa nangis? Nih, Cia. Kita lagi nonton film Up kok. Kalian tahu nggak kisah di balik film kartun Up? Enggak, Axel. Sebenarnya kakek tua yang bernama Carl itu juga udah hoid. Serius? Jadi Carl tumbuh besar dengan Ellie dari kecil hingga dewasa. Mereka pun jatuh cinta, memutuskan menikah dan menua bersama. Tapi karena masalah medis mereka tidak dikaruniai anak. Walah. Sampai suatu hari, Ellie jatuh sakit dan menghembuskan nafas terakhirnya. Carl yang saat kehilangan pun menjadi depresi dan mulai mengganggu ketenangan sekitar. Waduh. Dinas sosial tidak tinggal diam, mereka pun turun tangan untuk menjemput Carl ke panti jompo dan mengambil alih satu-satunya rumah yang merupakan kenangan antara Carl dan Ellie. Carl yang sangat terkejut mengetahui hal itu, panik dan mengalami serangan jantung mendadak, kemudian menyusul Ellie pergi dalam tidurnya. Tapi di filmnya kita hanya melihat Carl bangun keesokan harinya, dan pada saat dinas sosial ingin membawanya, ia malah melepas balon dan menerbangkan rumahnya ke langit. Sebenarnya itu melambangkan jiwa Carl yang sedang mencari cahaya menuju akhirat. Dan Russell, bocah laki-laki yang muncul secara tiba-tiba, bukanlah seorang pramuka, melainkan malaikat pelindung yang mempunyai misi untuk menghantar jiwa Carl ke surga demi mendapatkan sayap. Itulah alasan mengapa Russell betul-betul bersikeras walaupun Carl mengusirnya terus-menerus. Pantesan. Tujuan akhir mereka adalah air terjun Paradise yang mana sebetulnya merupakan surga. Dan Carl hanya bisa ke sana jika ia meninggalkan masa lalunya. Itulah sebabnya ia melepaskan rumahnya dan memilih tinggal di air terjun Paradise untuk selamanya. Baik, sekarang Bapak mau ngambil nilai bercerita yo. Dimulai dari absen nomor 1, Axel North. Silakan berdiri, Axel. Sekarang Bapak mau kamu menceritakan apa cita-cita kamu di masa depan saat kamu dewasa nanti. Saya ingin meneruskan perusahaan papa saya dan mengikuti jejak beliau menjadi seorang pengusaha yang sukses. Wah. Lalu bagaimana caramu mencapai tujuanmu itu? Saya akan belajar dengan giat dan bekerja lebih keras agar bisa lebih sultan daripada papa. Saya ingin Indonesia lebih maju dan membangun lagi sektor ekonomi dengan mensejahterakan para petani sebagai komoditi utama pangan negara ini. Wah, Bapak tidak menyangka. Mulia sekali hatimu, Axel. Kemudian saya akan membeli pulau dan mendirikan villa peristirahatan serta taman bermain di sana. Berikut dengan beberapa unit mobil sport impian saya. Bagus, bagus. Tidak lupa saya juga ingin membahagiakan keluarga saya dengan mengajak mereka jalan-jalan keliling dunia minimal 12 kali dalam setahun, Pak. Mantap, hebat kamu, Axel. Bapak harap kamu bisa menggapai cita-cita kamu ya. Sekarang selanjutnya, Celo. Jadi istrinya Axel, Pak. Welah adalah. Iya, dasar bucin. Guys, Jala bisa sulap loh. Serius, Celo? Jangan mau dikibulin, Cia. Paling ngeprank lagi dia. Nggak percaya kok. Oke, Jala bakal ngubah kertas yang Koko pegang di tangan Koko itu jadi duit. Ini. Hah, bohong. Berani taruhan nggak? Kalau bisa uangnya buat Celo ya. Hah, masa? Nih coba Koko gunting. Nah, Nih lihat ya, tuh. Jala masukin. hah, itu beneran. Dari kertas kayak gini, bisa jadi uang 20 ribuan. Sini, jangan-jangan mau mainan lagi.
Asli dong. Udah buktiin kan? Balikin sini. Iya. Kalau lo punya 20.000, gue bisa gandain jadi 50.000. Nah, 20.000 ya. Wow, amazing Axel. hah, dari 20 jadi 50. Terus kalau gue kasih dari 50, Yap, betul bisa jadi 100.000. awas lu ya kalau enggak. 50.000 ya. Wah, asik. Mantap. Gue bisa jadi orang kaya. Sini Axel. Apanya? Ya duit gue lah. Emangnya ini duit lo? Iya dong, lu mau nipu gue. Tadi lo kasih gue berapa? Kalau nggak salah pecahan 20.000 sama 50.000 kan? Terus ini lembaran berapa? 100.000. Itu bukan uang kamu, Elliot. Tunggu. Ini gue yang dibego-begoin apa bego beneran ya? Shi.